Bakal calon komisaris BUMN harus memenuhi persyaratan formal, material, dan persyaratan lain. Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris yaitu, nah ini dia nih ya, nih perhatian, serius dikit. Ini sebenarnya menyangkut nasib bangsa juga ya, karena kalau kita nggak perhatikan ini bisa berbahaya ya. Asal-asal milih jadi orang jadi komisaris ya. Kemarin itu kalau nggak salah nggak ngerti urusan pupuk, tapi dia jadi ngerti jadi komisaris pupuk Kujang ya, padahal spesialisnya adalah tukang packing mebel. Unik juga ya negara ini ya, asal milih aja. Baik, A, perseorangan. 2, cakap melakukan perbuatan hukum. Yang kemarin nomor A oke, kan nomor 2 aduh jauh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari negeri anta beranta ya. Karena akhir-akhir ini ada fenomena yang aneh ya, bahwa komisaris itu ternyata bisa menjadi komisaris itu bisa dilalui dengan wahyu ya. Tiba-tiba ada surat datang. Baik. Nah, ini kita kali ini bakal bahas tentang syarat-syarat jadi komisaris ya. Entah itu komisaris swasta, entah itu komisaris perusahaan BUMN, perusahaan negara, atau komisaris perusahaan besar-besar lah ini. Melihat kemarin persidangan ya, ada bapak-bapak itu kemeja putih, rambut putih ya. Tentunya mungkin juga bohongnya juga hampir sama dengan orang yang berkemeja putih dia yang bagian sana ya. Karena ternyata di dalam persidangan itu ya, Bambang Trimulyono menyebut bahwa dari awal orang ini telah berbohong. Ya, luar biasa ya keberaniannya Bambang Tri ya. Kita cukup acungkan jempol juga ya buat Bambang Tri ya. Nah, kali ini kita kupas ya. Kita bukan kupas tentang kebohongannya ya. Kalau kebohongannya sih udah mendarah daging mungkin ya. Tapi kalau yang kita kupas adalah syarat-syarat menjadi komisaris. Karena itu mengagetkan bagi sebagian anak bangsa yang mau berpikir itu. Kaget juga ya bahwasanya kok bisa sih jadi komisaris gitu. Nah, ini kita coba kulas di hukumonline.com ya. Syarat-syarat jadi komisaris BUMN dan larangan rangkap jabatan. Bentuknya juga orang kemarin juga nggak ada rangkap jabatan ya, boro-boro rangkap jabatan ya, jadi komisaris saja karena wahyu. Lucu juga ya, ada surat nyasar gitu ya. Itu kan kata pengacara ya, nanti bisa dicek ya. Baik, di hukum online ini pertanyaannya ya, ada pertanyaan ya, seperti yang akhir-akhir ini sering dibicarakan mengenai penempatan seseorang sebagai komisaris BUMN, bolehkah menurut hukum komisaris BUMN itu rangkap jabatan? Lalu bagaimana cara penunjukan atau syarat seseorang menjadi komisaris BUMN? Ya, ini kita coba ulas di sini ya. Nah, ulasan lengkap nih ya, komisaris BUMN dilarang rangkap jabatan. Nah, pejabat di lingkungan badan usaha milik negara termasuk dalam hal ini adalah komisaris tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau UU BUMN. Ternyata jadi komisaris itu ada undang-undang ya, Undang-Undang BUMN ya masuknya. Menyambung pertanyaan Anda mengenai rangkap jabatan komisaris sebagaimana bunyi ketentuan pasal 13 Undang-Undang BUMN menyebutkan anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai A. Anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Nah, dari ketentuan tersebut secara tegas bisa disimpulkan seorang komisaris BUMN dilarang merangkap jabatan ya sebagai satu anggota direksi pada BUMN. Berarti kalau udah jadi anggota direksi ya nggak bisa juga jadi komisaris. Ya jangan double-double lah ya, bagi-bagi yang lain, kasihan kan.
yang nggak punya kerjaan, yang nggak punya yang pengangguran ya, pengangguran saya juga ya berharap juga sih kan dapat komisaris gitu kan, lumayan, siapa tahu ada surat-surat nyasar gitu. Ngopi dulu guys. Nggak tahu deh kayaknya apa nih ya. Satu ya, dari ketentuan tersebut secara tegas bisa disimpulkan seorang komisaris BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi. Satu, anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, atau badan usaha milik swasta. Nah, dua, jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, artinya jabatan lain yang dimaksud dilarang jika dapat menimbulkan konflik kepentingan. Artinya jabatan lain yang dimaksud dilarang jika dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan jabatan komisaris BUMN yang sedang dijalankan. 3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya harus merujuk jabatan lain yang memang tidak diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Namun demikian, ketentuan larangan rangkap jabatan di atas bisa saja berlaku sebaliknya secara a contrario, sehingga komisaris BUMN bisa saja diperbolehkan merangkap jabatan lain sepanjang tidak melanggar ketentuan di atas. Nah, sebagai gambaran seperti yang pernah diulas dalam bolehkah rektor PTN merangkap jabatan menjadi Dewan Komisaris PT, disebutkan rektor perguruan tinggi negeri PTN yang merangkap jabatan sebagai komisaris perseroan terbatas PT dalam kasus ini, rektor sebenarnya bisa diberhentikan dari jabatan karena dirangkat dalam jabatan negeri lain. Sayangnya tidak jelaskan lebih lanjut apa saja yang dimaksud dari jabatan negeri ini ya. Jadi nggak ada penjelasan detail ya terhadap ini ya. Masih bersumber dari artikel yang sama, untuk mengetahui boleh atau tidaknya rektor PTN merangkap jabatan perlu dirujuk pada statuta PTN yang bersangkutan terlebih dahulu serta dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 33 Undang-Undang BUMN. Tadi ada Undang-Undang BUMN tadi ya, perlu diperhatikan juga kalau untuk cari merangkap jabatan atau ingin menjadi komisaris. Nah, itu menjadi patokan ya bahwasannya Undang-Undang BUMN itu ada gitu kan. Nggak asal jadikan orang komisaris gitu kan, siapa tahu teman dekat atau apa ya nggak boleh juga gitu kan ya, tapi ya udah terjadi mau gimana lagi ya. Nah baik, ini syarat jadi komisaris BUMN ya. Selanjutnya jawab pertanyaan kedua Anda, seseorang dapat diangkat menjadi komisaris BUMN secara umum diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang BUMN, yaitu anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, cara pengangkatan pemberhentian komisaris BUMN diatur melalui keputusan Menteri BUMN. Sepanjang penulisan kami, tata cara yang dimaksud kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor Per-MBU-MBU-02-2015 tahun 2015 ya, tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Permen BUMN 02-2015 dan perubahannya ya. Tata cara dan undang-undangnya sudah lengkap jelas ya di situ ya. Nggak serta-merta dapat surat nyasar terus atau dapat wahyu gitu lu bisa jadi BUMN. Kan unik juga kan begitu kan. Ya kalau begitu sih semua orang juga bisa berharap gitu kan. Siapa tahu ada surat nyasar, kita bisa langsung datang ya ke perusahaan BUMN tersebut ya. Ya, bisa jadi langsung jadi komisaris. Unik juga ya, unik ya. Baik. Menteri, wakil menteri, sekretaris kementerian dan atau deputi mencari bakal calon ya, bukan balon gubernur, atau bakal calon dari berbagai sumber. Bakal calon komisaris BUMN harus memenuhi persyaratan formal, material, dan persyaratan lain. Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris yaitu, nah ini dia nih ya, nih perhatian, serius dikit. Ini sebenarnya menyangkut nasib bangsa juga ya, karena kalau kita nggak perhatikan ini bisa berbahaya ya, asal-asal milih jadi orang jadi komisaris ya. Kemarin itu kalau nggak salah nggak ngerti
urusan pupuk tapi dia jadi ngerti jadi komisaris pupuk Kujang ya, padahal spesialisnya adalah tukang packing mebel. Unik juga ya negara ini ya, asal milih aja. Baik. A. Perseorangan. 2. Cakap melakukan perbuatan hukum. Yang kemarin nomor A oke. Kan nomor 2 aduh jauh ya, jauh. Mungkin nggak dilihat kali ini posal ini ya. C. Tidak pernah dinyatakan pilot dalam waktu 5 tahun sebelum pencalonan. Ya boro-boro punya perusahaan ya, tapi mungkin juga bisa jadi ya dia kita belum telusuri ya orang itu punya perusahaan atau tidak ya, tapi ya di kenyataan di sini syarat-syaratnya ada ya. D. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau dewan komisaris, dewan pengawas dan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan perum dinyatakan pilot dalam waktu 5 tahun sebelum pencalonan. Dan E. Ya, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pencalonan. Ya, nah, yang bapak-bapak kemarin yang jadi saksi itu ya poin B ini ya, mustahil banget ya karena jawabnya kan begitu banget ya. Terus nomor poin C ini ya kita nggak tahu ya, tapi ya kita agak meragukan ya, dalam tanda kutip meragukan ya. Ya karena cuma sekelas packing mebel sih ya, lucu juga ya. Bisa begitu ya. Baik guys, ngopi dulu guys, kopi guys. Nah, karena kalau nggak ngopi itu kayaknya perasaan ribet gitu ya hidupnya. Nah, sementara persyaratan material terdiri dari, kita lanjut ya. Sementara persyaratan material terdiri dari 1. Integritas, 2. Dedikasi, ya. 3. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen. 4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero atau perum di mana yang bersangkutan dicalonkan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Adapun persyaratan lain jadi anggota Dewan Komisaris yaitu diantaranya, lanjut ya. Adapun persyaratan lain jadi anggota Dewan Komisaris yaitu diantaranya bukan pengurus partai politik dan atau calon anggota legislatif dan atau anggota legislatif ya. Adapun persyaratan lain jadi anggota Dewan Komisaris yaitu diantaranya ya, ada persyaratan lainnya ya. Baik. A. Bukan pengurus partai politik dan atau calon anggota legislatif dan atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif dan atau anggota legislatif terdiri dari calon anggota DPR, DPD, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 ya. Jadi kalau udah jadi calon atau udah jadi anggota legislatif ya, caleg ya. Nah, itu ya mohon bagi-bagilah ya. Nggak usah semuanya diraup gitu ya, nggak baik gitu kan. B. Bukan calon kepala atau wakil kepala daerah dan atau kepala atau wakil kepala daerah ya. C. Tidak menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau dewan pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 periode berturut-turut ya. D. Sehat jasmani dan rohani ya, tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas atau sebagai anggota dewan komisaris atau dewan pengawas ya, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter ya. Ya, kalau yang kemarin yang bapak-bapak jadi saksi itu ya kemungkinan sehat walafiat ya. Ya, yang sakit ya berapa juta orang di Indonesia ini ya. 276 juta orang mungkin ya sakit karena ya karena kesaksian dia ya. Mungkin. E. Bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi pemerintahan lain harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan. Dan F. Bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggara negara harus melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN selama 2 tahun terakhir yang dibuktikan dengan bukti lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang. Nah, itu kalau nggak salah, kalau seseorang sebelum jadi menteri, pejabat negara atau anggota legislatif itu harus mengisi LHKPN ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kalau nggak salah isiannya tebal sekali itu ya. Nah, karena isiannya tebal itu, nah itu menjadi sesuatu yang jadi krusial ya. Di situ di poin-poinnya itu ada punya berapa unit mobil, punya berapa rumah gitu kan, ukuran tanahnya berapa gitu kan.
Jangan-jangan nanti kalau udah jadi legislatif, tahu tadi tanahnya cuma 100 meter, tahu tuh mencar lagi jadi 1000 meter gitu. Ya itu kan jadi aneh gitu kan. Ya nggak aneh juga sih, mungkin dari gaji dia atau dari usaha dia ya, mungkin bertambah ya. Ya kita harus di cross check dulu sama KPK ya. Nah, kalau lembaran ini ya dulu tahun 2002 kalau nggak salah ya, 2000 atau 2002 itu saya pernah ngisi itu ya. pernah nginput gitu. Nah, maklum namanya juga karyawan kan. Nah, itu kalau nggak salah tebel itu, punya berapa emas, berapa gram emas ya. Nah, itu pejabat-pejabat itu ngisi itu. Dulu sebelum ada KPK itu namanya KPKPN ya, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ya. Nah, kalau nggak salah ada berapa puluh calon pejabat ya yang ngisi itu ya, kemudian saya input di komputer ya. Nah, lumayan pegel juga ya. Bayarannya lupa berapa itu ya, mungkin satu lembar 10.000. Tapi udahlah. Ya, itu dulu ya, masa lalu ya, lumayan buat beli makan ke warteg kan lumayan gitu. Baik, guys. Nah, ini jadi kalau jadi calon komisaris, jadi calon legislatif ya harus isi LHKPN ini ya. Nah, karena kalau nggak diisi ya, dari mana KPK menetapkan seseorang itu korupsi ya? Patokannya kan dari situ ya. Baik, nah lanjut ya. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dapat dilakukan melalui cara A. Keputusan Menteri apabila saham atau modal BUMN dimiliki oleh negara ya. B. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS ya, atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh negara ya. Sebagai tambahan ya, informasi jika seseorang yang pada mulai menjabat yang disebutkan dalam pasal 33 UU BUMN, maka apabila ia menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan itu, jika terpilih sebagai anggota komisaris BUMN, yang bersangkutan diperbolehkan menjabat sebagai komisaris BUMN ya. Nah, jadi harus ada surat pengunduran diri dulu ya. Baik guys, melihat situasi dan kondisi serta syarat-syaratnya seperti ini ya. Ya, kita juga jadi bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya ya. Ya, karena bertanya-tanya itu ya wajib bagi seorang warga negara yang punya akal sehat ya, karena menjadi komisaris itu nggak mudah ya. kayak saya gini kan, pengangguran begini kan ya, pengen juga jadi komisaris ya, karena gajinya berlipat-lipat ya. Mungkin ya 2 bulan 3 bulan udah bisa beli mobil kali ya. Ya, kita aja makan sehari aja ke pasar aja, istri udah teriak-teriak gitu ya, duit 100.000 mana cukup. Pusing kepala saya jadinya. Baik guys, itu aja dulu guys. Sekian dari saya, orang lembur dari negeri Anta Beranta ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.